Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita kembali dengan episode tentang Armenia. Saya ditemani oleh Mikhail Darbinian. Mikhail, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya, Pascal. Terima kasih juga sudah bergabung secara online. Nah, Mikhail, kamu punya latar belakang yang cukup menarik karena kamu pernah menjadi diplomat Amerika Serikat. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakangmu? Can you give us a little bit of your background? Yeah, I was a vice consul for the US. Ya, saya pernah jadi wakil konsul untuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Argentina dan kemudian di Moskow antara tahun 2020 sampai 2024. Menjelang akhir 2024, saya masih di layanan konsuler, jadi di Dinas Luar Negeri. Dari situ saya bisa melakukan banyak hal dan mendapatkan banyak pengalaman. And gain a lot of experience from it. And Dan sekarang Anda di Armenia. Mis Abris Duda Jumal. background is Armenian as well. Yeah, exactly. Ethnically, I'm Armenian. Ya, betul sekali. Secara etnis, saya juga orang Armenia. Saya pernah tinggal di Amerika, di Armenia, dan di beberapa negara lain. Kami pindah ke sini sebagai keluarga karena ingin tinggal di tempat yang lebih kecil, yang tidak sepadat atau seinternasional Los Angeles, Moskow, atau Buenos Aires. Jadi di sini memang jauh lebih kecil. Buenos Aires, so it's a lot smaller here. So what happened actually last weekend in Jadi, apa sebenarnya yang terjadi akhir pekan lalu dalam pemilu itu? Sebelumnya kita sudah dengar ada banyak masalah besar menjelang pemilu, termasuk penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh oposisi yang penting. Lalu selama pemilu berlangsung, juga ada berbagai kejanggalan. Bisa Anda ceritakan apa yang Anda lihat sendiri dari dalam Yerevan? seeing it from inside Yerevan? Yeah, absolutely. So, Ya, betul sekali. Jadi pemilu diadakan pada tanggal 7 Juni. Itu adalah pemilu parlemen, dengan partai yang berkuasa sejak tahun 2018. Mereka berusaha memperpanjang masa jabatan Perdana Menteri Nikol Pashinyan, yang sudah berkuasa selama 8 tahun. Selama bertahun-tahun, ketika tingkat dukungan publik terhadapnya menurun, praktik otoriternya justru meningkat, terutama setelah kekalahan di Nagorno-Karabakh. Jumaism proses ikegolaindista. Suistas tingkat kemiskinan di Armenia, det 60%. For example, poverty rate in Armenia is still at 20%. In some areas, it's over 40%. Di beberapa daerah, angkanya lebih dari 40%. Ini kalau dibandingkan dengan Georgia, yang berhasil memangkas tingkat kemiskinan menjadi setengah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pemilihan parlemen kali ini diwarnai dengan banyak penangkapan terhadap para pemimpin oposisi menjelang pemungutan suara tanggal 7 Juni, bahkan di hari pemilihan itu sendiri. Puluhan orang ditangkap pada hari pemilihan dan juga sebelumnya. Hamid Stemuan Siramekis Pemerintah, Angtu Parlemen, ada tandem Yuskay. Banyak sekali penindasan demo oposisi. Yeah, lots of persecution of opposition. The conversation that I just had with two film. Tadi saya baru saja berbicara dengan dua pembuat film dan jurnalis dari Armenia. Mereka juga bilang, pada malam pemilihan itu ada banyak kejanggalan. Katanya Pak Pashinyan, sekitar jam 2 pagi, jauh sebelum semua tempat pemungutan suara selesai dihitung, langsung mengumumkan bahwa dia menang. Dan mereka bilang ada banyak kecurangan pemilu yang terjadi, bahkan cukup jelas dan terbuka. Apa yang Anda lihat? Open kinds of election rigging. What did you see? So these were probably the most. Jadi ini mungkin pemilu paling curang yang pernah saya lihat. Saya pantau atau saya liput, setidaknya lewat pekerjaan saya sendiri, baik di berbagai negara maupun di Armenia. Dan sejauh ini, pemilu yang paling curang justru terjadi di Armenia. Selain ada penangkapan yang benar-benar terjadi pada hari pemungutan suara, anggota partai yang berkuasa ikut mendampingi para pemilih masuk ke tempat pemungutan suara. Mereka menunggu di luar TPS, bahkan benar-benar mendekati orang di bilik suara, membimbing mereka, menunjukkan dengan jari apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dipilih. Ada banyak orang yang kebingungan, karena di sini ada 18 partai yang ikut serta, dan 1 surat suara untuk masing-masing partai. Jadi ada 18 lembar kertas berbeda, dan pemilih harus memilih 1. Mereka harus mengambil kertas dari partai yang ingin mereka pilih, memasukkannya ke dalam amplop, disemai mesaf of memdes, and that's name sikpi. Put it in an envelope and then put it in the box, the ballot box.
Well, people would come in with an already Jadi, orang-orang datang dengan amplop yang sudah disegel sebelumnya dari partai yang berkuasa, nomor 16. Mereka masuk ke tempat pemungutan suara dengan amplop itu sudah di tangan. Lalu mereka pergi ke bilik suara, mengeluarkannya dari saku, dan langsung memasukkannya ke kotak suara. Kebanyakan yang seperti itu adalah orang tua, misalnya, atau mereka yang memang tidak terlalu paham cara memilih. Partisipasi pemilih sekitar 58%, ya. Lumayan, bukan yang tertinggi, tapi juga bukan yang terendah dalam sejarah Armenia. Tapi ada juga wajib militer, para rekrutan muda, anak-anak berusia 18 tahun, yang berada di beberapa tempat pemungutan suara dan diizinkan untuk memilih. Di satu daerah, mereka diizinkan masuk untuk memilih, mungkin sekitar 30, 40, atau 50 orang. Mereka baru diizinkan masuk 2 menit sebelum tempat pemungutan suara ditutup. They were let in to vote 2 minutes before the polls closed, and in another area they were let in at around 10 o'clock at night. Dan di tempat lain, mereka dibawa masuk sekitar jam 10 malam, padahal tempat pemungutan suara sudah ditutup. Jadi seharusnya mereka sudah tidur pada jam itu. Itu waktu yang seharusnya mereka istirahat, para rekrutan itu. Tapi mereka malah dibawa keluar, dibawa ke tempat pemungutan suara yang sudah tutup, dan dipaksa untuk memilih. Dan maksud saya ya, mau pilih siapa lagi? Pasti partai yang berkuasa, karena semua ini diatur oleh mereka. Untuk memastikan saja, Perdana Menteri saat ini mengendalikan cabang yudikatif, legislatif, dan eksekutif pemerintahan. Jadi pada dasarnya, semua polisi, semua hakim, dia yang mengendalikan. Komite pemilihan juga ditunjuk olehnya. Jadi kalau ada penyelidikan atau penghitungan ulang, pasti akan dipengaruhi oleh orang-orang yang setia padanya. Oh ya, catatan singkat saja. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Dan saat kita berbicara hari ini, tanggal 13 Juni, kita masih menunggu, menurut informasi yang saya punya, kita masih menunggu hasil yang seharusnya keluar besok. Hasil itu akan menentukan apakah salah satu partai oposisi kecil berhasil melewati ambang batas minimum 4% atau justru tidak lolos. Kalau mereka tidak lolos, suara mereka akan didistribusikan ulang, dan itu bisa memberi Pak Pashinyan mayoritas super di parlemen. Benar begitu? Exactly. You're very well. Betul. Kamu mengikuti semuanya dengan baik. Jadi ada 3 partai oposisi. Strong Armenia, Armenia Alliance, dan Prosperous Armenia. Prosperous Armenia adalah partai oposisi yang paling kecil. Partai ini sudah ada sekitar 15, mungkin 20 tahun. Selalu jalan sendiri-sendiri, dapat 6%, 7%, kadang 4%. Biasanya masih bisa masuk parlemen, tapi dengan selisih yang sangat tipis. Nah, kali ini masalahnya adalah, menurut penghitungan ulang, penghitungan awal tanggal 7 Juni, berlanjut sampai tanggal 8 Juni. Partai oposisi kecil ini mendapat sekitar 3,994% suara. Padahal untuk bisa masuk parlemen dibutuhkan 4%. You need 4% to get into the parliament. So them getting into parliament would. Jadi, kalau mereka berhasil masuk ke parlemen, itu akan mengubah susunan kursi di parlemen dan bisa membatasi partai yang berkuasa dalam beberapa pemungutan suara. Saat ini, partai yang berkuasa memang punya mayoritas, tapi mayoritasnya tipis sekali. Meski begitu, mereka tetap bisa mengesahkan undang-undang biasa, membentuk pemerintahan, atau menetapkan keadaan darurat. Tapi mereka tidak bisa, misalnya, mengubah konstitusi atau menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi. Untuk hal-hal seperti itu, mereka butuh mayoritas konstitusional. Jadi, seperti yang kamu bilang, partai oposisi kecil sekarang terus menekan agar dilakukan penghitungan ulang suara. Sudah ada penghitungan ulang di sekitar 500-600 tempat pemungutan suara dari total 2005. Jadi, sejauh ini, mereka sudah menghitung ulang sekitar 600 TPS. 500-600 polling stations out of 2005. So they've done around 600 polling stations. It seems like the small opposition. Kelihatannya, partai oposisi kecil itu naik sampai sekitar 4%. Tapi sejauh ini belum ada hal yang benar-benar pasti. Hasilnya seharusnya sudah keluar. Penghitungan ulang seharusnya sudah selesai kemarin, sekitar pukul 14 waktu setempat,
Tapi sampai sekarang, belum ada hasil nyata dari penghitungan ulang itu. Lebih dari itu, Komisi Pemilihan membatalkan hasil di beberapa tempat pemungutan suara. Kalau tidak salah, 3 tempat. Dan ketiga tempat itu punya suara untuk partai oposisi kecil ini. Jadi, dengan membatalkan hasil di tempat-tempat itu, partai oposisi kecil ini kehilangan cukup banyak suara untuk bisa masuk ke parlemen. Dan itulah salah satu masalah besar di sini. Pada dasarnya, pemerintah mengendalikan hasil dan penghitungan ulang, dan mereka berusaha membatasi supaya mereka bisa mendapatkan mayoritas yang lebih besar. Where does this leave us within Armenia? I mean, Jadi, di mana posisi kita sekarang di Armenia? Maksud saya, dari pembicaraan saya sebelumnya, saya dengar hasil exit poll menunjukkan bahwa partai pemerintah kemungkinan hanya mendapatkan sekitar 30% kursi, kira-kira sepertiga. Itu masih menjadikannya partai terbesar, tapi jauh dari 49% yang mereka klaim saat ini. Dan tentu saja, jauh dari mayoritas super yang mereka inginkan. Selain itu, hasil seperti itu akan memberi peluang bagi partai-partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi, dan mungkin benar-benar terjadi pergantian pemerintahan. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan masyarakat umum di Armenia? Apakah situasinya makin memburuk? Armenia punya sekitar 2,5 juta penduduk, ya? Atau 3 juta, kira-kira sedikit di bawah 3 juta. Jadi, bagaimana kondisi masyarakat secara umum sekarang? Apakah tidak rasa frustrasi besar-besaran di negara itu, ini? isn't there a large-scale frustration in the country at the moment? There is. I mean, leading up to the election, Ada. if you look at different Ada. polls, Maksud saya, menjelang pemilu, kalau kita lihat berbagai survei, banyak sekali jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai negara, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Sebagian besar hasilnya menunjukkan bahwa banyak pemilih, banyak warga Armenia secara umum sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk memilih. Mereka tidak ingin ikut berpartisipasi. Tapi hal itu agak berubah, karena kita melihat jumlah partisipan yang meningkat dalam pemilu kali ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2021. Namun bagaimanapun juga, masyarakat tetap merasa frustrasi, karena mereka menginginkan perubahan. Banyak orang yang benar-benar menginginkan perubahan itu. Dan angka 30% yang kamu sebutkan tadi, kelihatannya memang realistis. Partai yang berkuasa memang kelihatannya bisa dapat sekitar 30% suara. Tapi jelas, dengan semua taktik yang mereka pakai, seperti mengerahkan orang dari luar daerah, membuat orang memilih 2 kali, atau menghapus nama orang dari daftar pemilih, itu semua jadi masalah. Misalnya, waktu orang datang ke TPS, mereka harus mencentang nama mereka sendiri. Tapi ternyata, nama-nama itu sudah dihapus, atau malah sudah ditandatangani seolah-olah mereka sudah memilih. Ada yang datang ke TPS dan bilang, "Loh, siapa yang tanda tangan pakai nama saya di sini? Saya belum tanda tangan." Nah, taktik-taktik seperti itu pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi peluang oposisi buat bisa memilih. Orang-orang merasa frustrasi. Secara keseluruhan, masyarakat itu sebenarnya tidak seperti yang sering digambarkan oleh banyak media, terutama di luar Armenia, seolah-olah ini adalah pilihan antara Rusia dan Barat. Seolah masyarakat Armenia hanya ingin bergabung dengan Uni Eropa, dan Rusia sedang menghancurkan mereka. Kenyataannya tidak seperti itu. Orang Armenia terbuka terhadap semuanya. Mereka ingin punya hubungan baik dengan Rusia dan juga dengan Uni Eropa. Seperti yang memang sudah terjadi selama ini, selalu seimbang. Tapi sekarang, kelihatannya pemerintah justru berusaha memaksa ini masuk ke dalam konfrontasi geopolitik. Dan itu bukan sesuatu yang diinginkan rakyat. What I have difficulties understanding is how is it that Yang sulit saya pahami adalah bagaimana bisa pemerintah dan presiden yang sebenarnya kehilangan Nagorno-Karabakh atau Artsakh kepada Azerbaijan masih mendapat dukungan dari lebih dari setengah rakyat Armenia. Kalau kita anggap sekitar sepertiga itu angka yang lebih realistis, kenapa dia masih punya tingkat popularitas seperti itu? Bahkan setelah apa yang terjadi di Nagorno-Karabakh dan setelah 100.000 pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke Armenia daratan. Selain itu, kita juga tahu dia pernah berbicara dengan nada yang sangat buruk tentang orang-orang yang diusir dari rumah mereka, yang notabene adalah warga negara Armenia sendiri. Jadi,
Bagaimana bisa hal itu masuk akal? that are Armenian citizens, right? So can you make sense of that? Yeah, you know what? You have a good point here. This actually merits Ya, very tahu nggak, kamu punya poin yang bagus di sini. Ini ini sebenarnya layak dikaji secara sosiologis dengan sangat mendalam. Karena kalau kita bayangkan misalnya, kalau Inggris tiba-tiba kehilangan Irlandia Utara, kira-kira orang-orang bakal bilang apa? Atau kalau Jepang kehilangan Hokkaido, saya rasa warga Jepang pada umumnya nggak akan senang. Atau Amerika Serikat kehilangan Puerto Rico misalnya. Jadi ini memang pantas diteliti secara sosiologis lebih dalam. Tapi sebagian dari dukungannya juga datang dari, kalau boleh dibilang begitu, manipulasi media. Atau penggunaan media untuk kepentingan pribadinya, buat membentuk narasi dan menyalahkan pihak lain. Contohnya, Rusia disalahkan atas hilangnya NK. Ada juga yang menyalahkan Uni Eropa atas hilangnya NK. Dia banyak mengalihkan kesalahan ke berbagai pihak, terutama ke Rusia. Secara khusus, setelah Perang tahun 2020, Rusia semacam dijadikan sasaran dengan tuduhan bahwa mereka tidak membantu, tidak menghentikan kemajuan pasukan Azeri. Dan setelah tahun 2023, menurut saya, hubungan di sana memang sudah mulai memburuk. Jadi, dukungan yang dia miliki juga berasal dari, dan saya benar-benar percaya ini, setelah kemenangan Armenia pada tahun 1994, ketika mereka berhasil menguasai Nagorno-Karabakh. Setelah itu, banyak LSM perlahan-lahan mulai masuk ke Armenia. George Soros misalnya. Mereka memang melakukan beberapa hal yang baik juga, tapi ada sisi lain dari itu. Mereka datang sekitar tahun 1998. LSM lain mulai masuk di awal tahun 2000-an dengan tujuan akhir untuk mengajarkan para jurnalis bagaimana melakukan jurnalisme yang baik, dan sebagainya. Dan hal itu semacam membentuk seluruh oposisi. Itu jadi semacam konsep. Intinya hal itu memberitahu orang bagaimana caranya menjadi oposisi terhadap pemerintah. Banyak LSM kemudian masuk ke berbagai wacana tentang perdamaian dengan negara tetangga. Sementara di Azerbaijan, wacananya benar-benar tentang perang. Ada wacana anti-Armenia yang terlembaga dari atas sampai bawah. Sedangkan di Armenia, LSM-LSM ini justru menyuarakan hal-hal seperti, ya sudahlah, lepaskan saja. Kita tidak perlu Nagorno-Karabakh. Itu bukan milik Armenia, dan seterusnya. Menurut saya, hal itu memengaruhi sebagian masyarakat. Satu sektor masyarakat yang akhirnya percaya bahwa mungkin memang itu bukan wilayah Armenia. Padahal di sana ada gereja-gereja yang sudah berdiri selama 1.700 tahun, atau setidaknya 1.000 tahun. Menurut saya, LSM punya peran besar dalam hal ini, dan mereka masih terus berperan besar dalam mendukungnya, juga dalam upayanya mengalihkan kesalahan ke para jenderal, misalnya. Dia menyalahkan Rusia atas kekalahan di NK. Dia menyalahkan para jenderal Armenia atas kekalahan di NK. Bahkan dia menyalahkan warga Armenia di Nagorno-Karabakh sendiri, warga negaranya sendiri. Dia bilang, kalian tidak berjuang, kalian pergi begitu saja, kabur dan seterusnya. Padahal, ini terjadi setelah Armenia menghentikan semua bantuannya, yang sebenarnya melanggar konstitusi. Karena dalam konstitusi, Armenia disebutkan bahwa Armenia lah penjamin keamanan fisik bagi warga Armenia dari NK. Jadi, dia pada dasarnya melanggar norma konstitusional itu dan tidak lagi memberikan perlindungan bagi warga Armenia di sana. Dan akhirnya, semua itu berujung pada situasi yang kita lihat sekarang. Jadi ada banyak hal, banyak faktor yang berperan di sana. How big is the factor of foreign influence? Seberapa besar pengaruh asing terhadap hasil ini sekarang? Dan salah satu hal yang benar-benar mengejutkan bagi saya, tentu saja bukan hanya sejak pemilu ini tapi juga sebelumnya, adalah dukungan yang sangat munafik terhadap Tuan Pashinyan dari Uni Eropa dan juga dari Amerika Serikat, meskipun terutama dari Uni Eropa. Kita lihat sendiri, sehari setelah Tuan Pashinyan memenjarakan salah satu tokoh oposisi terbesar, sekaligus seorang pemimpin gereja, Karekin yang kedua, seminggu kemudian Kaja Kallas datang ke Yerevan, berdiri di sampingnya, dan berkata bahwa dia adalah panutan besar demokrasi dan sebagainya. Maksud saya, kemunafikan seperti itu benar-benar terang-terangan sampai sulit untuk diabaikan. Tapi bagaimana Anda menafsirkannya?
how are you interpreting it? Yeah, foreign influence is major here. Foreign influence is Ya, major. pengaruh asing di sini besar sekali. Pengaruh asing memang besar. Dan seperti yang saya sebutkan, seiring dengan turunnya dukungan publik terhadap Perdana Menteri selama bertahun-tahun, dia justru makin meningkatkan taktik otoriternya. Dia juga mencari dukungan dari pihak asing untuk tetap berkuasa. Jadi semacam, sebagai mantan pejabat konsuler, saya sering menggunakan istilah visa shopping, tapi dalam hal ini lebih seperti belanja dukungan. Visa shopping itu maksudnya, kalau permohonan visa kamu ditolak di satu konsulat, kamu pergi ke konsulat lain di negara berbeda untuk mencoba lagi, untuk lihat apakah mereka akan memberikannya. Nah, Perdana Menteri Armenia melakukan hal yang mirip, tapi untuk mencari dukungan politik. Armenia's prime minister kind of did the same for support. He tried being pro-Russia, he tried being pro-Iran. Dia pernah mencoba bersikap pro-Rusia, lalu pro-Iran, bahkan memberi Iran konsulat jenderal di bagian selatan Armenia untuk membentuk semacam zona pengaruh. Pernah juga mencoba bersikap pro-Tiongkok, dan akhirnya berakhir dengan menjadi pro-Turki. Mengubah seluruh orientasinya ke arah pro-Turki, pro-Azerbaijan, dan pro-Uni Eropa. Uni Eropa sejalan dengan tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan, dan Uni Eropa juga melihat dirinya sebagai sosok yang bisa dijadikan alat tekanan terhadap Rusia. Jadi pengaruh asing di sini sangat besar. Azerbaijan terus mendorong agar ada konsesi. Negara itu sudah menekan Armenia untuk memberikan konsesi wilayah, dan Perdana Menteri Armenia dengan senang hati menyerahkannya. Beberapa desa diserahkan. Sebagian wilayah desa juga diserahkan. Pertanyaannya, kenapa desa-desa itu? Why these villages? These villages are deep in Desa-desa berada di dalam wilayah Armenia. Kenapa pihak Azerbaijan menekan agar ada konsesi seperti itu? Dan kenapa dia mau menyerahkannya? Maksud saya itu kan jauh di wilayah Armenia. Armenian territory. Yeah, it's kind of part Ya, of a de itu facto semacam border bagian dari because perbatasan de facto yang sebenarnya belum benar-benar ditetapkan secara jelas. Ada perbatasan de facto antara Armenia dan Azerbaijan yang ditandai oleh posisi militer di kedua sisi, dan di tengahnya ada wilayah tak bertuan. Beberapa area itu sebenarnya dulu bukan wilayah tak bertuan. Ada daerah di mana warga desa Armenia benar-benar datang ke sana untuk menggembalakan ternak mereka. Nah, dia pada dasarnya telah menyerahkan wilayah itu demi terus mendapatkan dukungan dari Azerbaijan dan Turki di forum-forum internasional. Selain itu, dia juga berupaya mengubah konstitusi Armenia untuk menghapus semua rujukan pada deklarasi kemerdekaan yang menyebut bahwa Armenia adalah penjamin bagi orang Armenia di NK, dan juga Gunung Ararat yang merupakan simbol sejarah dan identitas budaya Armenia. Gunung Ararat, dia menghapus gambar itu dari cap paspor misalnya. Padahal selama ini, gambar itu selalu ada di cap paspor. Kamu bisa lihat di mana-mana. Itu seperti Menara Eiffel bagi Prancis, atau Big Ben bagi Inggris, simbol negara. Tapi sekarang semua itu dihapus. Dia juga menindas gereja. Kampanyenya melawan gereja dimulai tak lama setelah otoritas Azerbaijan menyebut bahwa gereja Armenia adalah bahaya besar bagi Kaukasus, ancaman utama. Mereka bilang, ancaman terbesar bagi Kaukasus Selatan adalah gereja yang bersifat revansis. Seminggu kemudian, dia melalukan gereja pada Dessert Forbekap menangkap kepala gereja Armenia. Jadi semua peristiwa ini berkaitan. Ya, pengaruh asing itu besar. Uni Eropa juga ingin memanfaatkan Armenia. Karena itu, mereka seolah mendorong Armenia untuk berkonfrontasi dengan Rusia. Saya percaya meskipun saya tidak punya bukti pasti, tapi kelihatannya mereka memang mendorong Armenia agar berhadapan dengan Rusia, supaya Rusia mengambil langkah tertentu. Lalu Uni Eropa bisa bilang, lihat, Rusia tidak mendukung kalian, ikutlah bersama kami. Kira-kira seperti itu. Contohnya di Uni Eurasia, Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, atau Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif. Armenia sekarang sudah jarang terlibat aktif di banyak forum itu. Mereka seperti menarik diri dari partisipasi di tingkat tinggi. Menurut saya, itu semacam permintaan dari Uni Eropa agar Armenia mengubah kebijakannya dan mendapatkan dukungan dari mereka.
And how about the factor of Iran? Bagaimana dengan faktor Iran? Maksud saya, salah satu proyek paling gila menurut saya yang didorong Amerika Serikat adalah rencana membuat koridor sepanjang 50 km atau yang disebut koridor Zangezur untuk menghubungkan Azerbaijan dengan enklave Azerbaijan di Armenia dan kemudian terus ke Turki. Tapi koridor itu akan berada tepat di perbatasan dengan Iran dan menurut rencana saat ini akan dioperasikan selama 99 tahun seperti perjanjian sewa kolonial pada dasarnya oleh militer AS. Menurut saya ini benar-benar puncak kebodohan, apalagi untuk negara kecil yang berada di antara kekuatan besar dan harus memastikan tidak ada satu pun dari kekuatan besar itu yang terlalu marah padanya. Bisa Anda jelaskan soal itu? Dan mungkin juga seberapa realistis menurut Anda hal itu sekarang setelah hasil pemilu ini? Ya, jadi pada dasarnya, pada bulan Agustus tahun 2025, para pemimpin Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian perdamaian awal, atau bisa dibilang memorandum perdamaian, ya semacam nota kesepahaman. Maksud saya, sejauh ini hal itu tidak punya kekuatan yang mengikat di bawah hukum internasional. Masih harus dibahas dan disetujui oleh parlemen mereka. Jadi ini belum final, sama sekali belum. Tapi ya, sekarang hal itu sudah ada di sana. Jadi setelah itu, mereka mengembangkan dokumen-dokumen lanjutan dari situ. Dan memang ada sebuah kesepakatan yang mereka tanda tangani. Marco Rubio, pada tanggal 26 Mei tahun ini, terbang ke Yerevan dari India. Dia datang hanya sekitar 1 atau 2 jam, menandatangani dokumen itu. Perjanjian itu disebut perjanjian TRIP atau perjanjian koridor, lalu meninggalkan Armenia. Saya pikir mereka khawatir partai yang berkuasa bisa kehilangan mayoritasnya, jadi mereka ingin memastikan kesepakatan ini ditandatangani sebelum pemilu. Itu terjadi sekitar 2 minggu sebelum pemilu. Dan perjanjian ini disebut TRIP, secara resmi, singkatan dari Trump Route for International Peace and Prosperity, atau semacam itu. Ya. International peace and prosperity or something. It's a corridor that links. Itu adalah koridor yang menghubungkan Azerbaijan, wilayah utama Azerbaijan, dengan enklavenya di seberang Armenia, yaitu enklav Nakhichevan, yang terpisah sejak masa Uni Soviet. Dan koridor itu merupakan bagian dari koridor tengah. Jadi di kawasan Kaukasus ada serangkaian infrastruktur yang dibangun setelah runtuhnya Uni Soviet, yang menghubungkan Laut Kaspia dengan Laut Hitam. Jalur ini disebut koridor tengah. Di sana ada berbagai pipa penyalur, misalnya pipa minyak baku Tbilisi, Ceyhan. Jadi ini adalah jaringan jalan raya, rel kereta, serta pipa gas dan minyak yang membentang dari Laut Kaspia sampai ke Laut Hitam. Nah, yang dimaksud dengan jalur Armenia adalah rute ketiga yang melewati kawasan itu. Karena saat ini, koridor tengah di sisi Laut Hitam memiliki 2 pelabuhan di Georgia. Negara Georgia punya Batumi dan juga Poti. The country of Georgia has Batumi and it has Poti. The 2 major ports that Georgia uses. Ada 2 pelabuhan besar yang digunakan Georgia untuk ekspor dan impor lewat koridor ini. Jadi, dari Asia Tengah dan Tiongkok, lewat Kazakhstan, barang-barang dikirim melintasi Laut Kaspia dengan kapal, lalu masuk ke koridor tengah menuju Uni Eropa dan sebaliknya. Nah, 2 pelabuhan itu, Poti dan Batumi, sekarang sudah sangat padat. Mereka kewalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, volume barang dan perdagangan terus meningkat, dan kapal-kapal harus menunggu lebih lama. Biaya pengiriman lewat jalur ini juga jadi jauh lebih tinggi. Mereka memang belum punya infrastruktur yang memadai untuk menangani jumlah barang yang terus bertambah. Nah, pada tahun 2020, sebenarnya ada rencana pembangunan pelabuhan baru di Georgia, tepatnya di sebelah utara Poti. Namanya Kota Anaklia. Antara tahun 2016 sampai 2020, ada sebuah konsorsium yang berencana membangun di sana. Mereka sudah berinvestasi, bahkan sempat membuat rencana lengkap untuk pelabuhan itu, supaya bisa mengurangi beban 2 pelabuhan lain dan menampung lebih banyak lalu lintas. Tapi pada bulan Januari 2020, pemerintah Georgia membatalkan proyek itu. Bukan perjanjian, tapi proyeknya yang dibatalkan.
Jadi pada dasarnya, mereka menghentikan semua proyek di koridor itu. Beberapa orang bilang, mungkin karena mereka ingin lebih fokus berinvestasi di koridor utara selatan bersama Rusia, Iran, dan Armenia. Ada juga yang bilang karena masalah keuangan atau perbedaan pandangan soal pendanaan. Apapun alasannya, pelabuhan ketiga di Georgia itu akhirnya tidak jadi dibangun. Nah, kalau begitu, negara mana lagi yang bisa dipakai? Untuk koridor tengah, mereka jelas tidak akan menggunakan Rusia. For the middle corridor, they weren't going to use Russia, they weren't going to use Iran. Armenia. Mereka tidak akan menggunakan Iran. Armenia adalah satu-satunya negara di sana. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2020, terjadi konflik Nagorno-Karabakh, perang 44 hari tahun 2020, seperti yang disebut, di wilayah kecil yang berbatasan dengan Iran dan Armenia itu. Nah, kebetulan, keuntungan militer utama Azerbaijan justru terjadi di sepanjang perbatasan Iran menuju perbatasan Armenia. Jadi, mereka pada dasarnya merebut dan menguasai seluruh wilayah di dalam negara de facto Nagorno-Karabakh sampai ke perbatasan Armenia, sehingga membuka kemungkinan untuk koridor di masa depan. Itu terjadi di tahun 2020. Lalu kalau kita lompat ke tahun 2025 atau 2026, perjanjian itu pada dasarnya sudah siap dijalankan. Amerika Serikat sekarang menggunakan Armenia sebagai zona transit. Intinya, ini soal rantai pasok. Kalau kita baca isi nota kesepahaman dan dokumen yang mereka tanda tangani, penekanannya besar sekali pada peran Armenia dalam mendukung rantai pasok. Bukan berarti Armenia akan jadi penerima investasi besar-besaran dan sebagainya. Tapi yang dibutuhkan hanyalah koridor sepanjang 40 km yang sudah menghubungkan untuk menyambungkan Azerbaijan ke koridor tengah. Infrastruktur dasarnya sudah ada. Waktu zaman Soviet dulu, di sana ada jalur kereta api. Sekarang sudah tidak dipakai sama sekali. Banyak bagian relnya bahkan sudah dijadikan besi tua, jadi kondisi lahannya memungkinkan. Di bagian lain Armenia, tidak ada jalur yang membentang dari timur ke barat. Jadi hanya di situ satu-satunya, karena Armenia memang sangat bergunung-gunung. Dan pada dasarnya, apa yang sebenarnya akan didapat Armenia dari hal ini? Apalagi kalau itu akan menjadi sewa selama 99 tahun kepada Amerika Serikat. Maksud saya, itu berarti kalian akan menanggung semua lalu lintasnya, tapi tidak mendapatkan perdagangannya. Seolah-olah semuanya hanya akan lewat begitu saja melalui Armenia. ya begini, kalau kita lihat biaya transit secara lokal di dalam negeri, proyek ini dijual sebagai sesuatu yang akan membawa Armenia keluar dari kemiskinan. Katanya ini akan membawa Armenia masuk ke abad 21. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya yang didapat itu ya cuma biaya transit. Itu saja. Kalau kita bandingkan misalnya biaya transit untuk jalur kereta dan jalan raya di Kazakhstan dan negara-negara tetangganya, total pendapatan transit Kazakhstan itu sekitar 2% dari anggaran negara. Untuk Azerbaijan, sekitar 1,5% dari anggaran. Angka-angka ini kira-kira untuk tahun 2024 sampai 2025, berdasarkan anggaran pemerintah. Maksud saya, kita tidak sedang bicara tentang, bukan total pendapatan negara, maaf. Maksudnya PDB. Oke, baik. Ya, kira-kira segitu. Jadi di Georgia, biaya transitnya kurang dari 1%. Di Turki, jauh lebih kecil, sekitar 0,6%, bahkan sedikit di bawah itu. Di Serbia, yang termasuk paling tinggi yang saya temukan, bisa hampir 3%. Jadi biaya transit itu sendiri sebenarnya tidak memberikan pemasukan yang besar, apalagi kalau jalurnya cuma sekitar 40 km, yang bisa ditempuh dalam 15 menit. Itu tidak akan menghasilkan banyak. Berbeda dengan Georgia, yang punya rute lebih panjang sampai ke kota pelabuhan, bisa memakan waktu seharian, 6 atau 7 jam. Jadi tidak terlalu besar keuntungannya. Intinya, ini lebih kepada menempatkan Armenia di dalam kerangka kerja yang melibatkan Turki, Azerbaijan, dan Armenia sendiri, sekaligus mengamankannya sebagai bagian dari proyek Amerika Serikat untuk Asia Tengah. Jadi, ini soal memastikan Armenia tetap berada di jalur itu. Karena kita tidak bisa tiba-tiba berubah dan bilang, saya mau keluar dari rute ini, dan seterusnya.
what you just described is a very clear geoeconomic. Apa yang baru saja Anda jelaskan itu adalah alasan geoekonomi yang sangat jelas untuk jenis campur tangan politik seperti ini. Tapi apakah ada juga alasan geopolitik atau geostrategis untuk mencoba menggunakan Armenia melawan Rusia? Secara terang-terangan begitu. Kita sudah melihat bagaimana dan sekarang pun sedang kita lihat Ukraina digunakan sebagai cara untuk melemahkan Rusia. Kita juga pernah melihat upaya menggunakan Georgia. Kawasan Kaukasus sendiri sangat penting. Menurut Anda, apa saja mungkin bukan rencana besar, tapi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Barat terkait Armenia? Western governments concerning Armenia. Yeah, well, just to put it out. Ya, jadi untuk menambahkan sedikit catatan, koridor tengah ini sangat penting bagi Amerika Serikat karena Kazakhstan memproduksi sekitar 38-40% uranium dunia. Amerika Serikat sudah berhenti mengimpor uranium dari Rusia, atau hampir 0% sekarang. Saya pikir mereka melarang impor uranium pada tahun 2024. Jadi Amerika Serikat butuh pasokan uranium. Selama 30 tahun terakhir, sekitar 80-90% kebutuhan uranium mereka diimpor dari luar negeri. Dulu sebagian besar datang dari Rusia, tapi karena ketegangan dengan Rusia selama bertahun-tahun, jumlahnya perlahan menurun. Sementara itu, sejak tahun 2010, Kazakhstan justru meningkatkan produksi uraniumnya. Dan sekarang, kalau tidak salah, sekitar 15-20% impor uranium Amerika Serikat berasal dari Kazakhstan. 90% I want to say of US uranium imports. Last year, President Trump as well mentioned that. Tahun lalu, Presiden Trump juga menyebut bahwa dia ingin mendiversifikasi impor uranium. Dia ingin memodernisasi seluruh sektor energi nuklir di Amerika Serikat. Jadi itu salah satu poin penting di situ. Dan saya juga pikir ini hal yang mendasar. Tahun lalu, sekitar bulan April kalau saya tidak salah, sebuah lembaga geologi independen menemukan mineral tanah jarang di Kazakhstan dalam jumlah yang cukup besar untuk menjadikan Kazakhstan sebagai negara penghasil mineral tanah jarang terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi kalau survei itu benar, dan saya percaya memang benar, karena saya melihat Amerika sedang mempercepat pengembangan koridor ini, saya rasa Amerika dan Presiden Trump yang sangat fokus pada mineral tanah jarang ini sudah melihat potensi itu di Kazakhstan. Dan dia ingin salah satu tujuannya adalah mendapatkan pasokan logam tanah jarang yang aman dari Kazakhstan. Kazakhstan juga punya banyak mineral penting yang sedang dicari oleh Amerika Serikat. Dan ini negara yang bisa dibilang masih punya potensi besar untuk berkembang. Jadi disitulah letak kepentingan Amerika Serikat. Dan jelas, hal itu juga menciptakan koridor timur barat bagi Amerika Serikat. Bagi Uni Eropa, seperti yang kamu sebutkan, ada konfrontasi besar yang sedang berlangsung. Uni Eropa, karena dorongan kebiasaan, para elitnya masih terus mendukung upaya perang di Ukraina. Meskipun tidak ada perubahan berarti di medan perang, selain kemajuan lambat dari Rusia. Rusia masih terus, perlahan tapi pasti, membuat kemajuan. Dan untuk menambahkan sedikit, alasan kenapa menurut saya kemajuannya lambat adalah karena Rusia ingin membuat operasi militernya ini berkelanjutan. Kalau mereka tiba-tiba maju dengan semua kekuatannya, pasti akan menimbulkan kerugian besar. Opini publik juga bisa berbalik, dan sebagainya. Tapi operasi militernya sendiri sebenarnya dirancang untuk berkelanjutan. Jadi menurut saya, itu sebabnya semuanya berjalan lambat. Bagaimanapun juga, Ukraina dan Uni Eropa tidak benar-benar bisa mengubah situasi di garis depan. Karena itu, mereka melihat Armenia sebagai peluang untuk menekan Rusia. Pada dasarnya, dengan meningkatkan upaya mereka di Armenia melawan Rusia, mereka memaksa Rusia untuk mengalihkan sumber daya, baik diplomatik, intelijen maupun lainnya, ke arah Armenia untuk menahan pengaruh Uni Eropa di sana. Jadi saya pikir mereka sedang mencoba, ya, ini bagian dari konfrontasi yang lebih luas dengan Rusia, menggunakan Armenia sebagai alat tekanan terhadap Rusia. Menurut kamu, gimana reaksi Iran terhadap hal ini? Karena itu juga jadi isu besar yang nggak bisa diabaikan. Sekarang, Amerika Serikat sebenarnya sedang kalah besar dalam perang melawan Iran. Maksud saya,
kita masih menunggu untuk tahu apakah mereka akan menandatangani rencana 14 poin akhir pekan ini atau tidak. Kalau benar ditandatangani, itu sebenarnya bentuk penyerahan diri dari Amerika Serikat. Dan Iran ada di sana. Iran benar-benar hadir di kawasan Teluk. Sekarang, kawasan Teluk punya pengaruh yang jauh lebih besar. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau wilayah Kaukasus bukan sesuatu yang mereka perhatikan. Seluruh area di utara, di sekitar Tbilisi, itu wilayah etnis Azeri. Dan di sana juga ada minoritas Armenia. Jadi, Armenia pasti juga ada di pikiran para pemimpin Iran. Menurut kamu, apa yang kamu tahu soal gajah besar yang satu itu? What do you know about that elephant? Well, first of all, I think it's worth mentioning that Pertama-tama, saya rasa penting untuk disebutkan bahwa Iran akan tetap ada. Banyak orang dulu berpikir, dan sebagian di barat atau di negara lain juga mendukung gerakan separatis atau yang tampak seperti gerakan separatis budaya di Iran. Tapi semua itu, terutama dalam konfrontasi terakhir ini, menunjukkan bahwa Iran itu solid. Iran tidak terlihat seperti negara yang akan terpecah. Kita tidak melihat ada protes besar-besaran yang bersifat separatis atau hal semacam itu di Iran. Jadi menurut saya, itu adalah perhitungan yang keliru dari sebagian pihak yang berkonfrontasi dengan Iran. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, misalnya 10 atau 15 tahun yang lalu, saya mungkin akan bilang bahwa Iran, ya, waktu itu memang sempat kehilangan pengaruhnya di Kaukasus Selatan, yang memang begitu keadaannya saat itu. Tapi sekarang, setelah konfrontasi akibat serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dari bulan Februari sampai 8 April, saya percaya Iran justru keluar dari konflik ini dengan posisi yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Bukan berarti mereka tidak mengalami kerugian besar. Kerusakan materialnya sangat besar. Mereka kehilangan banyak orang, termasuk tokoh-tokoh politik penting. Tapi menurut saya, posisi Iran sekarang lebih kuat, justru karena mereka mampu mencegah serangan dari Amerika dan Israel. 15 tahun lalu, hal itu bahkan tidak terpikirkan. Dan dengan kemungkinan hadirnya Amerika di koridor yang tadi kita sebut, di bagian selatan Armenia, bagian dari Middle Corridor, koridor perdagangan, sebenarnya 74% dari jalur itu akan dikuasai oleh Amerika Serikat. Amerika akan memiliki 74%, akan mengoperasikannya Tamaswari khusus eksklusif untuk Puerto dan ini persis di pace Iran. Bagaimana Iran akan menafsirkan hal ini? Jelas tidak secara positif. Saya sendiri tidak bisa benar-benar bilang. Saya tidak tahu langkah seperti apa yang akan diambil Iran. Karena pada dasarnya, rakyat Iran dan Armenia punya hubungan yang sangat baik. Tidak ada masalah di antara mereka. Mereka saling menghormati. Pemerintah Iran juga selama ini punya hubungan yang baik dengan Armenia. Jadi sulit untuk diprediksi. Saya tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan Iran. Tapi hal ini bisa saja memengaruhi hubungan bilateral, terutama karena satu hal lain. Pada tahun 2024, media melaporkan bahwa Armenia telah membeli sekitar 500 juta dolar senjata dari Iran. Itu terjadi pada tahun 2024. Saat itu, Armenia dan Iran membantah hal tersebut. Tapi pada tanggal 28 Mei, ada parade militer di Armenia. Dan kita melihat setidaknya ada 4 jenis sistem senjata Iran yang berbeda. Ada radar, 2 radar. Memang bukan yang paling canggih, tapi tetap bisa digunakan. Ada juga rudal anti-udara yang dipasang di mobil pickup, misalnya, dan radar lainnya. Sekarang, misalnya, kalau pada tahun 2024, Armenia memang membeli senjata dari Iran. Lalu, pada tahun 2025, Armenia menandatangani perjanjian koridor, yang pada dasarnya membawa Amerika Serikat ke perbatasan dengan Iran. Saya rasa itu tidak baik untuk hubungan Armenia dan Iran. Saya juga tidak yakin Iran akan mempercayai partai yang sedang berkuasa dan pemerintahan saat ini, mengingat apa yang sudah mereka lakukan. Jadi, itu hanya quesmo. Maksud saya begini, di lingkaran internet tempat saya berada, banyak yang beranggapan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa akan mencoba menggunakan Armenia sebagai alat supaya kita semua bisa melawan Rusia
dan juga Iran. Dan dalam proses itu, pada dasarnya Armenia akan dikorbankan. Mungkin tidak secara resmi, tapi bisa juga sampai benar-benar diarahkan ke pembongkaran Armenia sebagai negara berdaulat. Seberapa besar Anda menilai pandangan seperti itu bisa dipercaya? How much credence do you put into such depictions? Well, Armenia's situation right now is similar. Nah, situasi Armenia sekarang mirip dengan yang terjadi di Georgia, Ukraina, dan Moldova. Maksud saya, maaf harus bilang begitu, tapi memang begitu keadaannya. Pada dasarnya, negara-negara ini semua terseret ke dalam konfrontasi antara Timur dan Barat. Banyak LSM Barat juga terlibat dalam hal ini. Banyak narasi baru sedang dibentuk. Jadi, itu mungkin saja. Itu mungkin terjadi. Bagaimana nanti jadinya, saya tidak tahu. Karena, sekali lagi, masyarakat Armenia tidak sepenuhnya pro-Uni Eropa atau sepenuhnya pro-Rusia. Masyarakat Armenia bisa menerima Rusia dengan baik, dan juga negara-negara Eropa, bukan elit Eropanya, tapi Prancis, Jerman, Italia, Yunani. Ada orang Armenia yang tinggal di Yunani, ada juga yang tinggal di Prancis. Jadi saya pikir karena sifat bangsa Armenia yang cukup kosmopolitan, mereka bisa menerima semuanya itu. Jadi kalau kita lihat dari luar dan menggambarkan seolah-olah yang terjadi di Armenia itu adalah perjuangan rakyat untuk menentukan nasib sendiri melawan Rusia dan sebagainya, itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Ini sebenarnya pengaruh asing di kawasan Kaukasus. Hal seperti ini sudah terjadi selama berabad-abad. Selama berabad-abad, berbagai kekuatan asing datang ke Kaukasus. Dulu ada Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, juga Kekaisaran Iran. Masing-masing menggunakan kelompok etnis yang berbeda di dalam Kaukasus untuk kepentingan kampanye mereka sendiri. Lalu, pada masa Soviet, hal itu tidak terjadi karena seluruh wilayah Kaukasus Selatan berada di bawah satu kerangka politik, satu institusi politik. Jadi waktu itu, tidak ada pengaruh dari luar. Selama 70 tahun kekuasaan Soviet, tidak ada konflik yang nyata. Maksud saya, memang ada ketegangan etnis antara orang Armenia dan Azeri. Tapi, konflik besar tidak terjadi, karena dulu tidak ada pengaruh dari luar. Setelah Uni Soviet runtuh, kita mulai melihat pengaruh luar kembali masuk ke wilayah Kaukasus. Dan itu sebenarnya hanya kelanjutan dari pola yang sama. Jadi ya, sangat mungkin Uni Eropa memang memanfaatkan Armenia. Sekarang ini misalnya, satu hal yang bisa saya sebut, ada Uni Eurasia. Armenia suka bergabung di dalamnya bersama Rusia, Kazakhstan, Belarus, dan Kyrgyzstan, beberapa negara lainnya. Itu adalah Serikat Pabian, di mana negara anggota bisa mengekspor tanpa harus membayar tarif. Jadi begini, Rusia dalam satu kasus menghentikan impor ikan, tepatnya ikan trout dari Armenia. Dan seperti yang kita tahu, sebagian masyarakat Armenia langsung bereaksi bilang, "Hey, lihat apa yang dilakukan Rusia," dan seterusnya. Tapi, tahukah Anda kenapa Rusia menghentikan semua impor ikan itu? Sebenarnya karena Armenia mengimpor ikan dari Norwegia, lalu memberi sertifikat seolah-olah itu ikan lokal Armenia, dan kemudian mengekspornya lagi ke pasar Rusia. Yang terjadi adalah, kalau Anda lihat di situs SSB.no, yaitu Biro Statistik Resmi Norwegia, datanya jelas. Tahun 2023, 6 ton ikan trout diekspor dari Norwegia ke Armenia. Tahun 2024, 2.224 ton ikan trout diekspor dari Norwegia ke Armenia. Kenapa tiba-tiba ada peningkatan? Ini tahun 2024. Dan para inspektur Rusia pergi ke beberapa tempat budidaya ikan di Armenia untuk memeriksa. Karena mereka melihat ikan yang dikirim dari Armenia dengan sertifikat palsu, itu ukurannya lebih besar dari ikan trout Armenia pada umumnya. Warnanya juga agak berbeda. Secara bentuk fisik juga sedikit berbeda. Lalu mereka datang ke tempat-tempat budidaya itu, dan 50% diantaranya menolak memberi izin kepada para inspektur untuk melihat langsung, untuk memeriksa ikan mereka, dan memastikan apakah memang ada perbedaan. Jadi ya, itu salah satu contohnya. Saya tidak yakin apakah kasusnya sama untuk buah-buahan atau produk pertanian lainnya. Dan kenapa sampai saat ini? Menurut saya, misalnya soal ikan. Bea cukai Rusia untuk ikan itu butuh waktu lama sampai dampaknya benar-benar terasa.
sampai akhirnya muncul di tingkat atas. Dan kalau Armenia pada dasarnya sedang mengejar serikat bea cukai yang berbeda, berarti mereka melanggar kesepakatan dengan serikat bea cukai lain. Dan itu sebenarnya membuat seluruh kerangka serikat bea cukai itu jadi dipertanyakan. Jadi begini, hal-hal seperti ini memang terjadi. Sama seperti Uni Eropa membayar jutaan kepada pemerintah untuk dalam perang hibrida anti-Rusia tepat sebelum pemilu. Yang telah agak It just seems kind of strange. Do we know anything about Apakah sa sesuai itu? Rupanya judis hampir turtan pemilu nor dari pihak Uni Eropa. Atlet mermeni, ya apa sih requestingnya? It's not very transparent. Look, Itu nggak terlalu transparan. Gini, saya jujur aja sama kamu. Saya belum pernah lihat ada LSM Rusia besar atau campur tangan Rusia. Saya nggak lihat itu. Memang ada satu LSM Rusia di sini, sifatnya kemanusiaan, tapi itu bukan hal besar. Banyak orang bahkan nggak tahu keberadaannya. Mereka pergi ke desa-desa, bagi-bagi barang, tapi ya cuma itu. Mungkin ada juga beberapa LSM kecil untuk veteran Perang Dunia Kedua atau veteran Soviet. Jadi terus terang, saya rasa pengaruh atau kehadiran Rusia di Armenia dalam konteks itu nol. Hampir nggak ada. Saya belum pernah lihat. Dan saya mengikuti media, semua jenis media sosial juga saya ikuti. Saya juga turun langsung ke masyarakat. media channels, I'm out there with the people as well. I think, yeah, the money. Menurut saya ya, soal uang itu, saya nggak bisa bilang digunakan untuk apa, karena memang nggak transparan. Antara bulan Maret dan April, ada sekitar 14 orang dari tim tanggapan hibrida, begitu sebutan Uni Eropa, yang dikirim dari Uni Eropa ke Armenia. Dan biayanya, kalau nggak salah, beberapa juta euro dari pembayar pajak Uni Eropa untuk membawa mereka ke sini. Yang mereka lakukan, seingat saya, mereka itu ahli pemasaran, orang-orang yang melakukan survei, dan yang bisa memberi pemerintah layanan pemasaran dan konsultasi independen. Itu pendapat saya ya. Saya juga nggak tahu pasti, karena memang nggak transparan. Katanya sih, tujuannya untuk menciptakan kondisi agar pemilu bisa bebas dan adil. Tapi kenyataannya nggak ada yang benar-benar tahu kemana perginya 30 atau 40 juta itu. But no one really knows where those, 30-40 million went. Yeah, I mean, and looking what Ya, maksud saya kalau kita lihat seperti apa pemilu yang disebut bebas dan adil itu, orang jadi bertanya-tanya, apakah alokasinya memang sudah tepat atau justru malah berdampak sebaliknya? Tapi menurut Anda, ini membuat kita berada di posisi seperti apa sekarang dalam waktu dekat? Dalam percakapan lain yang saya lakukan, setelah wawancara, salah satu dari dua narasumber sempat bilang begini, lihat, bisa jadi kita sedang menyaksikan awal dari proses Palestinisasi Armenia, memecah wilayahnya jadi bagian-bagian kecil, sementara Azerbaijan menguasai dataran tinggi, dan Turki mulai masuk dan mengambil alih sedikit demi sedikit. Jadi, ada kekhawatiran bahwa ini mungkin awal dari generasi Armenia sebagai proyek negara bangsa. Menurut Anda, apakah ini berlebihan, terlalu jauh, merasa khawatir soal itu? Is this overblown, over the top, or is this something that you're worried about too? That's actually something that many people are worried. Itu sebenarnya hal yang banyak dikhawatirkan orang, terutama soal sentimen publik di Armenia. Karena seluruh konfrontasi geopolitik ini sedang, atau pada akhirnya akan membuat Armenia terseret masuk ke dalam dunia Turkik. Nah, dunia Turkik itu sendiri, mereka punya budaya, cara hidup, dan dunianya sendiri. Tapi di antara Turki dan Azerbaijan, yang masih punya kebijakan bermusuhan terhadap orang Armenia, terutama Azerbaijan, dan dengan tujuan strategis jangka panjang, Turki yang jelas ingin mendominasi Kaukasus dan menjangkau Asia Tengah. Semua itu masih sangat nyata sampai sekarang. Uni Eropa sedang mendorong normalisasi hubungan antara Armenia dan dua negara ini, termasuk membuka perbatasan di antara mereka. Membuka perbatasan memang terdengar baik, karena bisa memperlancar perdagangan. Tapi, kalau perbatasan benar-benar dibuka, itu berarti akan ada arus besar modal dan perusahaan Turki yang masuk ke pasar Armenia. Mereka bisa membeli properti di sana dan membuat toko-toko kecil serta bisnis lokal gulung tikar, karena jelas tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lebih besar dan berpengalaman. Azerbaijan juga akan ikut terlibat, meskipun mereka tidak sekuat Turki. Tapi ada ini akan membuat Armenia semakin terintegrasi ke dalam dunia Turki.
Saya juga memperkirakan, begitu perbatasan dibuka, 2 pangkalan militer Rusia yang sudah ada di sana selama 200 tahun, pangkalan infanteri bermotor ke-102 dan pangkalan udara Erebuni di Armenia, akan dipaksa keluar. Karena pemerintah yang sekarang kemungkinan besar akan berkata, Rusia, kami sudah berdamai dengan Turki. Tarik pasukan penjaga perbatasanmu, karena penjaga perbatasan Rusia juga ada di sisi Turki, di perbatasan dengan Turki. Hapus pangkalan militermu dan penjaga perbatasanmu. Kami tidak butuh kalian lagi. Setelah itu, Ankara akan benar-benar menguasai wilayah itu sepenuhnya. Dan soal perpecahan budaya juga, itulah yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Menghapus unsur-unsur budaya, menurunkan nilai budaya, menekan gereja. Jadi ya, maksud saya, negara itu akan menjadi, dan banyak orang juga percaya begitu, akan menjadi seperti Palestina atau seperti Ukraina. Memang 2 konsep yang berbeda, tapi intinya, negara tanpa kedaulatan. Sekarang pun sebenarnya sudah hampir tidak punya kedaulatan. Ini posisi terlemah yang pernah dialaminya. Jadi ya, memang seperti itulah keadaannya. How did it happen to you? Bagaimana hal itu bisa terjadi pada Anda? Maksud saya, Armenia sudah melewati beberapa kali pemilu dan sebagainya. Tapi menurut saya, Pak Pashinyan benar-benar berhasil mendorong Armenia ke arah yang hampir tidak ada hubungannya lagi dengan kedaulatan nasional. Maksud saya, menandatangani penyerahan sebagian wilayah negara yang sudah lama diklaim. Itu hal yang besar sekali. Lihat saja Jepang dan Tiongkok. Mereka masih berselisih soal pulau-pulau kecil, tapi mereka tidak pernah melepaskan klaimnya. Itu intinya. Klaim itu tidak pernah dilepaskan, karena jelas untuk masa depan, itu menguntungkan dalam strategi negosiasi. Dan sekarang, ada pemerintahan Armenia yang benar-benar melakukan hal itu. Terus-menerus mengalah terhadap semakin banyak tuntutan dari luar, dan terhadap semakin banyak perebutan wilayah. Dan, kalau dipikir-pikir, langkah seperti itu sebenarnya juga bentuk perebutan wilayah oleh kekuatan luar. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa diterima dalam proses politik di Armenia? That flies in the Armenian political process. Ya, ini tentang Perdana Menteri yang didukung oleh Turki dan Azerbaijan untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu yang dia inginkan. Dan dia siap melakukan apapun untuk tetap berkuasa di sana. Dengan cara itu, dia mengamankan posisinya dengan Amerika Serikat lewat koridor itu. Dia juga mengamankan diri dengan pihak Azeri. Dia mengamankan diri dengan Uni Eropa dengan bersikap berlawanan terhadap Rusia. Dan dia mengamankan diri dengan Turki lewat jalur budaya, misalnya dengan menghapus Gunung Ararat dan perlahan-lahan mengikis identitas budaya Armenia. Hal seperti ini, jujur saja, tidak akan terjadi di negara lain. Itu sebabnya saya bilang, ini layak dikaji secara sosiologis, karena memang sangat aneh. Tapi dia, waktu tahun 2008, saat itu terjadi kerusuhan sipil di mana-mana, sebagian karena Perdana Menteri dan aksi protes yang terjadi waktu itu. Dan pada saat itulah dia benar-benar menunjukkan dirinya. Dia berteriak kepada rakyat katanya, kita harus membersihkan ibu kota, Yerevan, dari sampah Armenia Karabakh. Jadi, sejak dulu dia sudah bersikap anti-Armenia, anti-Artsakh. Maksud saya, di Nagorno-Karabakh itu ada orang-orang Armenia yang tinggal di sana. Mereka punya dialek sendiri. Tapi sama seperti daerah lain di Armenia, semuanya juga punya dialek masing-masing. Entah kenapa, orang ini sangat menentang kelompok seperti itu. Dan dia naik ke tampuk kekuasaan lewat LSM sebenarnya. Ya, memang begitu. Karena itu terjadi tahun 2018. Serangkaian LSM yang didukung Barat, merekalah yang menggerakkan banyak orang waktu itu. Dan sebagai bukti, negara-negara pasca Soviet sebenarnya jarang bisa memobilisasi diri sendiri. Terutama yang lebih kecil seperti Armenia, Georgia, atau Kyrgyzstan. Mereka baru bergerak kalau ada pihak luar yang mendorong atau mengorganisir dari luar. Kalau tidak, masyarakat di sana masih secara umum masih membangun budaya politiknya. Armenia juga sama. Mereka biasanya baru bergerak kalau ada dorongan dari luar seperti itu. Jadi orang ini naik ke tampuk kekuasaan tahun 2018 untuk tetap berkuasa. Dan dia siap menyerahkan apapun
demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Anything to really get what he wants. It's hugely problematic for you. Ini jadi masalah besar buat Anda sebagai mantan diplomat Amerika Serikat. Menurut Anda, bagaimana peran Amerika dalam hal ini? Karena dalam satu sisi Armenia, kenapa Amerika harus ada di sana? Maksud saya, oke, ada soal logam tanah jarang dan uranium, tentu aspek ekonominya jelas, tapi secara militer, sejauh yang saya pahami, itu akan melibatkan militer Amerika atau setidaknya kontraktor militer yang akan mengamankan wilayah itu dan mendapatkan hak pangkalan di sana. Aminai Steini Boots in person de brace stand with negeri. Is this just blatant again interference in foreign affairs? Well, the US is pursuing its own Ya, interests. begini. Amerika Serikat sedang mengejar kepentingannya sendiri, kepentingan geostrategisnya. Saya pikir setiap negara juga harus melakukan hal yang sama. Amerika melakukannya, tapi Armenia tidak harus menyerahkan semuanya begitu saja. Mereka bisa bilang misalnya, "Hey, Amerika, daripada kamu ambil 74%, kasih saya 100%. Tapi kita tetap berdagang, kita tetap punya hubungan baik." Tapi ya, saya rasa Amerika hanya melakukan apa yang memang akan dilakukan. Seperti halnya banyak negara lain. Setiap negara harus mengikuti kepentingan nasionalnya sendiri. Mereka tidak bisa terus-menerus khawatir tentang negara lain. Armenia tidak melakukan itu. Pemerintah Armenia saat ini, partai yang berkuasa, dan Perdana Menterinya tidak melakukan itu. Karena dia lebih fokus pada apa yang perlu dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hanya itu. Jadi disitulah masalahnya. Militer Amerika, saya rasa lebih more. Militer Amerika dit's gemethouth. The US military would be there, but contractors, security contractors. Tapi kalau kontraktor keamanan, itu sangat mungkin. Dan ada isu lain juga, yaitu wilayah itu berbatasan langsung dengan Iran. Jadi selain Amerika Serikat, siapa lagi yang mungkin tertarik? Perusahaan-perusahaan Israel pasti tertarik di sana. Maksud saya, kalau saya jadi Israel, saya juga ingin menempatkan perusahaan kontraktor militer tepat di perbatasan Armenia. Kenapa tidak? Itu kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Tapi disitulah masalahnya. Hal seperti itu justru menciptakan banyak ketegangan di wilayah yang sebenarnya tidak perlu tegang. Setiap negara pasti mengejar kepentingan nasionalnya sendiri. Amerika Serikat juga begitu, dan itu sudah dilakukan sejak lama. Negara-negara yang lebih lemah, sayangnya, tidak punya banyak ruang untuk bersuara. Tapi mereka masih bisa punya daya tangkal, asalkan tidak memutus hubungan dengan negara lain. Armenia, kalau tidak memutus, atau tidak berniat memutus hubungan dengan Rusia, Iran, atau Tiongkok, bisa memperkuat upaya diplomatiknya ke arah itu, dan menjadi semacam penyeimbang. Bahkan di bawah pemerintahan Pashinyan yang sekarang, menurut Anda, apakah Armenia akan tetap menjaga hubungan dan perdagangan dengan Rusia dan Iran? Atau Anda pikir mereka juga akan mengorbankan itu semua demi menjadi murid yang baik bagi aliansi Barat? Menurut saya, contoh yang paling ekstrem itu Ukraina, di mana mereka mengorbankan segalanya. Iya, dan mereka tidak memberi imbalan apapun untuk anak-anak mereka. Iya, itu contoh yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi ya, itu contoh yang ekstrem. Contoh lain mungkin Georgia, tapi Georgia sudah berubah arah. Ya, benar. Sekarang mereka berusaha keras supaya tidak jadi pion, kan, dan mencoba benar-benar memantau sektor LSM, serta bergerak secara netral di antara kekuatan-kekuatan besar itu. Tapi Armenia tampaknya justru mengambil arah sebaliknya. Ya, masalah Armenia di sini adalah berbeda dengan Georgia dan Ukraina sebelum eskalasi tahun 2022. Juga Moldova, Perdana Menteri Armenia benar-benar mengendalikan segalanya di negara ini. Maksud saya, ini hampir seperti kediktatoran dalam arti itu. Masih ada media yang bisa mengkritiknya, meskipun orang bisa ditangkap karena hal itu. Seorang blogger baru saja ditangkap kemarin. Ya, dia ditangkap kemarin. Tapi masalahnya, di Ukraina, di Georgia, dan di Moldova, saya tidak yakin para pemimpin di negara-negara itu, atau sebenarnya Zelensky sekarang, ya jelas dia mengendalikan segalanya. Tapi Pashinyan misalnya, dia mengendalikan semuanya. Semua hal, pengadilan, konstitusi, semuanya.
everything, courts, constitutional, everything. So anyone that wants to go against this. Jadi siapapun yang mencoba menentang hal ini, mereka akan ditangkap atau dipenjara. Sudah ada lebih dari 300 orang yang ditahan atau dipenjara sejak tahun lalu. Dan ini masih terus berlanjut. Kamu benar-benar nggak bisa bersuara menentang hal ini. Dan menurut saya, itulah yang diinginkan oleh pihak Barat, oleh pihak-pihak yang punya kepentingan di sini. Mereka ingin seseorang yang pada dasarnya bertindak seperti diktator, mengendalikan setiap aspek masyarakat Armenia, supaya tidak ada perubahan. Mirip seperti Zelensky, yang juga didukung oleh Uni Eropa, meskipun ada banyak sekali kekhawatiran soal cara dia memerintah. Saya rasa Armenia bisa saja menuju ke arah itu. Bisa jadi malah makin parah. Saya pikir kalau mereka tetap berkuasa, situasinya mungkin akan memburuk. Tapi ya, begitu. Yeah, and let's not forget, like if you do that. Ya, dan jangan lupa, kalau kamu melakukan itu, kalau kamu jadi seorang diktator yang dianggap ada di sisi kanan sejarah oleh Barat, kamu bisa diundang ke Washington. Bahkan kalau dulu kamu pernah masuk daftar teroris di Suriah, kan? Jadi menurut saya, insentif yang diberikan dan contoh yang sudah ada itu cukup kuat buat Perdana Menteri Armenia, Pak Pashinyan, untuk terus maju saja. Ya, menurut saya, Trump, jujur saja, dia sebenarnya nggak peduli dengan Armenia itu sendiri. Dia cuma mau koridornya demi kepentingan geopolitiknya sendiri, tahu kan? Armenia, di mana sih itu? Siapa pemimpinnya? Dia bahkan sempat lupa nama Perdana Menterinya, entah awal tahun ini atau mungkin tahun lalu. Jadi maksud saya, itu menunjukkan betapa nggak pentingnya Armenia itu sendiri. Yang dibutuhkan cuma wilayahnya, dan orang-orang kuat di wilayah itu untuk mengendalikan itu saja. Tapi ya, intinya memang begitu. Dan kalau oposisi, entah karena alasan apa, ditahan, yang memang mungkin saja terjadi, mereka bisa saja terus ditahan selamanya setelah pemilu. Itu akan menghapus semua oposisi di dalam negeri. Jadi pada dasarnya, oposisi ditahan. Dan kalau mereka nggak bisa menangkap orangnya langsung, mereka akan menyasar keluarganya. Mereka ditekan, bahkan ada yang dipecat misalnya. Saya kenal banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya di militer atau di berbagai kantor, hanya karena kerabat mereka bagian dari oposisi. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Dan ini seperti lampu hijau. Kalau dia tetap berkuasa, itu adalah stisik lamp to two with a myth and a spit. Menahan semua itu down. Detaining everyone and being. It's a very dangerous position. Ini posisi yang sangat berbahaya bagi negara, tapi kita nggak bisa mengubahnya. Jadi, kita akan terus menganalisisnya saja. Dan ini tadi penjelasan yang sangat bagus dan bermanfaat, terutama juga kalau kita lihat Iran dan Kazakhstan apa yang kita dapat dari sana. Mikhail, terima kasih banyak untuk ini. Bagi yang ingin mengikuti atau membaca lebih banyak dari kamu, kemana mereka harus pergi? Saya adalah pendiri Security Observer di securityobserver.com. Kami juga punya kanal YouTube Security Observer Global Voices, tempat saya memberikan ruang bagi para ahli dari Global South untuk bersuara. Jadi mereka bisa menemukan saya di YouTube atau di securityobserver.com. I will put a link to your work and to your YouTube channel as well into the description box below, so people can find you there, and we will certainly see you again in the near future. Please let us know if something is moving. Mikhail Darbinyan, thank you so much for your time today. Absolutely, thank you.